Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk anak-anak kelas 12 ya, baik yang dari SMA, SMK maupun madrasah ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit informasi tentang kuliah gratis ya atau beasiswa kuliah nih. Nah, ya. Baik, kita mulai ya. Nah, beasiswa kuliah. Nah, ini. Yang pertama bidik misi. Nah, bidik misi ini kalau sekarang sih namanya dirubah menjadi Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah. Nah, ya. Nah, di mana bidik misi yang dulu namanya bidik misi, sekarang namanya KIP Kuliah. Nah, sama-sama ya. Nah, bagi kalian yang mau melanjutkan kuliah nih, karena kalau saat ini mau cari kerja agak susah nih ya. Uh, Mau kerja susah, banyak perusahaan yang justru bukan menerima tapi banyak yang PHK ya. Mau berusaha atau mau wirausaha tidak punya modal ya, atau kalian mau kuliah tidak punya uang. Tapi kalau yang mau kuliah ini mungkin ada beberapa program beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah, baik itu baik oleh pemerintah maupun oleh perguruan tinggi negeri atau lembaga swasta yang lainnya ya. Nah, ada yang kalau dari lembaga-lembaga pemberi bantuan beasiswa itu ada LPDP, kemudian ada Jarum Super, kemudian ada perguruan tinggi yang memberikan beasiswa kuliah ya untuk kalian yang mau kuliah ya itu. Tentunya dengan beberapa syarat atau ketentuan yang berlaku. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi kepada kalian semua nih yang mau yang mau lulus kelas 12 ini, yang nanti lulus tahun 2021 ataupun yang sudah lulus tahun 2020 ini nih ya, sudah beberapa bulan ini lulus, kemudian kalian cari kerja susah, tadi mau wirausaha juga susah, nggak punya modal. Nah, saya sarankan sih lebih baik kalian ya. Nah, kalau nggak punya modal, boleh kalian mencoba mengikuti program KIP kuliah ini ya. Nah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah ini atau bidik misi dulu namanya ya. Nah, bagaimana Pak? Saya mau mendapatkan informasi, mau mengikuti program ini. Ya, ini ada dua website yang mungkin kalian bisa eh, kalian bisa buka website ini. Nanti di website ini kalian akan mendapatkan informasi ya, informasi yang lebih mendalam, informasi yang lebih mendetail tentang program KIP kuliah ini. Karena kita fokus sekarang kita bahas tentang KIP kuliah ini ya. Ada KIP strip kuliah.kemendikbud.co.id itu websitenya. Nah, itu kalian bisa lihat di slide-nya. Ada adik.kemendikbud.go.id. Nah, itu dua website yang memberikan informasi tentang KIP kuliah ya. Nah, itu nanti secara detailnya kalian ada di sana ya. Tapi secara garis besarnya mungkin saya akan jelaskan ya bagaimana KIP kuliah ini. Nah, kita mulai dari persyaratan ya. Nah, persyaratannya tentunya satu harus lulus SMA yang atau sederajat. Artinya sederajat ini bisa lulusan SMA, bisa lulusan SMK, bisa lulusan madrasah aliyah atau MA ya. Nah, tahun kapan yang bisa lulus? Yaitu dari tahun 2020 dan 2021. Jadi kalau misalkan kalian mau nanti daftarnya, karena program ini nanti ada masa pendaftarannya. Nah, tentunya kalau yang 2020 sudah tutup nih ya. Tapi kalau kalian mau nanti daftar tahun 2020, kalian lulusan 2021, siapa mau daftar tahun 2021 tapi saya lulusan 2020 bisa nggak? Bisa ya. Nah, saya mau daftar 2021 Pak, nah, tapi saya belum lulusnya nanti 2021, wah, apalagi itu bisa ya. Jadi program ini ditujukan bagi mereka yang lulus 1 tahun ke belakang dan tahun berjalan ya. Nah itu. Jadi jangan berkecil hati yang hari ini masih nganggur, masih sulit-sulit cari kerjaan, mau ngapain nih? Ya lebih baik dicoba program KIP kuliah ini. Ya, satu itu syaratnya. Yang kedua memiliki potensi akademik yang baik dan unggul ya. Nah, jadi di program ini memang
nanti bagaimana sih penilaian potensi akademik yang baik dan unggul, ya. Biasanya itu dilihat dari nilai raport, ya. Kalau nilai raportnya ya tidak harus bagus amat sih, cukup 80 ke atas ya, rata-rata 75 atau 80 ke atas sih udah bisa ya ikut program ini, ya. Tapi yang penting, yang ketiga ini memiliki keterbatasan dalam hal ekonomi yang dibuktikan dengan kalian memiliki kartu KIP, ya, atau kalian punya PKH ya, program keluarga harapan, KKS, atau apalagi ya, apalagi SKTM ya. Nah, Pak, saya nggak punya KIP, saya nggak punya PKH, saya nggak punya KKS kartunya. Nah, benar bisa, ya bisa kalian coba dengan SKTM. Kalian bikin SKTM ke kelurahan nanti atau kecamatan, ya, bilang alasannya untuk kuliah, untuk daftar ke IP kuliah, saya kurang mampu. Nanti tentunya harus ada pengantar dari RT dan RW setempat yang menyatakan bahwa kalian memang perlu bantuan untuk biaya kuliah ya. Nah, yang terakhir syaratnya tentunya kalau yang mau daftar ke perguruan tinggi swasta nih, ya mau daftar ke perguruan tinggi swasta, tentunya kalian harus lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru ya. Nah, harus lulus. Kalau kalian mau ke perguruan tinggi negeri, sorry ya, kalau kalian mau, Pak saya mau ke UIN, tapi lewat jalur KIP kuliah supaya nanti biayanya gratis, boleh ya. Tapi harus lulus seleksi dulu. Apa saya mau ke ITB, boleh ya. Harus lulus seleksi baru nanti kalian boleh mengikuti program bidik misi. Jadi harus ada nggak, bisa nggak kalau misalkan saya mau KIP kuliah atau bidik misi ini, tapi kuliahnya di perguruan tinggi swasta, boleh ya. Tapi tetap nanti walaupun kalian mengambil kuliahnya di perguruan tinggi swasta, kalian harus mengikuti seleksi yang diselenggarakan secara mandiri oleh perguruan tinggi swasta tersebut. Ya, karena memang pemerintah memberikan syarat bagi perguruan tinggi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan program KIP kuliah ini, bidik misi ini, mesti harus ada seleksi ya, proses seleksi itu mutlak ya. Oke, persyaratan, kemudian ketentuan keterbatasan ekonomi ya. Tentunya harus punya salah satu kartu ya, memiliki kartu KIP tadi saya ya, atau di sini atau ya, pendapatan kotor orang tuanya 4 juta atau pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali dibagi jumlah atau banyaknya anggota keluarga itu 750.000. Di sini kata atau. Jadi kalau ada kata atau itu logikanya milih ya. Jadi kalau misalkan pendapatan orang tuanya 5 juta, tetapi kalian punya kartu KIP bisa daftar ya. Nah, bisa daftar ya, boleh daftar ya, boleh daftar ya, mencoba gitu ya. Nah, apalagi kalau pendapatannya minim, punya kartu KIP atau punya kartu SKTM atau punya kartu PHK ya. Nah, itu salah satu tadi ya untuk bisa mengikuti program ini. Selanjutnya ini fasilitas. Fasilitas yang nanti kalian dapatkan ketika kalian masuk mengikuti program ini. Satu, pembebasan biaya jalur daftar ulang ya, pendaftaran. Nah, ini kan kalau misalkan kita kalau SNMPTN sih memang gratis ya. Mau jalur bidik misi atau mau jalur apapun, kalau dia lewat SNMPTN, bidik misi atau non bidik misi, kalau SNMPTN sih memang biaya pendaftarannya gratis. Tetapi kalau kalian mau lewat jalur SBMPTN ya, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, nah itu kan kalau kita lewat jalur non bidik misi mesti harus bayar kan ke ATM ya. Kalau nggak salah sih kemarin kita 250.000 lah. Kalau misalkan yang IPA itu 250.000, tapi kalau yang IPC ya campuran itu sekitar di atas itu ya, biasanya 100.000 selisihnya itu. Jadi kalau kalian mau SBMPTN lewat jalur SBMPTN seleksi bersama masuk perguruan tinggi itu yang pakai ujian ya, kalau sekarang ujiannya pakai komputer ya. Nah, pakai ujian itu seleksinya ya, ngisi soal. Nah, itu biaya pendaftarannya nanti gratis kan kalau kalian masuk ke program bidik misi ini ya. Jadi nggak usah bayar uang pendaftaran yang bayar di ATM kalau kalian lewat jalur bidik misi ya. Kemudian biaya penggantian biaya kedatangan pertama untuk pendaftar bidik misi ya.
Dan ini yang utama nih, kalian bebas biaya biaya pendidikan selama ya selama kuliah di perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang memang ditunjuk oleh pemerintah. Ya, jadi nih saya nih ke sekolah Pak, saya mau daftar nih atau datang ke guru BP-nya Bu, saya mau daftar kuliah nih ke UIN atau ke UPI, tapi saya kurang mampu nih, ya. Saya punya kartu SKTM atau saya punya punya kartu KIP atau saya punya kartu PKH, bisa nggak saya mau ke daftar ke UPI? Nah, nanti sekolah yang bersangkutan akan mengkoordinir, ya. Nah, itu bisa biasanya dia mengkoordinir, ya. Kemudian nanti ada websitenya yang tadi kan untuk pendaftaran ke websitenya, nanti sekolah yang akan mendaftarkan, ya, sekolah yang akan mendaftarkan. Nah, perguruan tinggi negeri misalnya, nah, nanti kalian daftarkan, kemudian ada seleksinya melalui jalur apa, SNMPTN atau SBMPTN. Nah, setelah itu kalian baru nanti ikut seleksi. Kalau lulus berarti kalian uh, akan di-cover semua biaya kuliahnya oleh pemerintah, ya. Nah, kalau swasta ada nggak Pak? Ada, ya. Kebetulan yang saya tahu beberapa perguruan tinggi swasta di Bandung yang ditunjuk oleh pemerintah untuk program KIP kuliah ini ada Inaba, ada STEMBI, ada Amikas, kemudian ada apa lagi ya? Ada STT Mandala, ada STI Tridharma. Nah, itu yang saya tahu ya. Mungkin ada beberapa banyak lagi perguruan tinggi yang di perguruan tinggi swasta yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan program KIP kuliah yang sama. Jadi nanti ketika kalian daftar ke perguruan tinggi swasta, ya, perguruan tinggi swasta melalui jalur bidik misi ini harus melalui proses seleksi dulu. Nanti kalian datang ke perguruan tinggi bersangkutan, ya, kemudian bilang bahwa saya ingin daftar melalui bidik misi. Nah, nanti oleh perguruan tinggi yang bersangkutan kalian akan didaftarkan di program itu, ya. Kemudian kalian nanti ikut seleksi. Setelah lulus seleksi, baru nanti dokumen apa saja yang harus kalian lengkapi nanti akan diberitahu di bagian pendaftaran, ya. Nah, sama nanti fasilitas yang didapatnya sama. Kalian akan mendapatkan bebas biaya seleksi, kemudian bebas biaya kuliah sampai selesai, dan yang terakhir kalian akan mendapatkan biaya living cost atau biaya hidup, ya. Nah, untuk bayar kontrakan kalau yang nanti yang jauh kuliahnya atau tempat tinggal dengan tempat kuliahnya jauh, kalian kontrak. Kalau yang dekat maka biaya yang itu akan boleh kalian gunakan untuk transport, ya, untuk transport dan untuk keperluan kuliah yang lain. Boleh aja kalian misalkan beli printer dari biaya yang biaya hidup yang diberikan oleh pemerintah, ya. Nah, supaya yang penting ketika kalian masuk dengan program ini, kuliah dengan program ini tidak ada alasan, karena tidak ada alasan bagi kalian untuk tidak lulus dengan baik, ya, karena biaya hidupnya sudah ditanggung, kemudian biaya biaya DSP perguruan tingginya, biaya semester perguruan tingginya sudah dibayarkan oleh pemerintah. Ya, dan ingat di sini memang tidak ada batasan, tidak ada ketentuan. Kalau IPK-nya, indeks prestasi kumulatifnya di bawah 3 itu beasiswanya atau bantuannya akan di stop. Ini di sini nggak ada, ya. Di sini nggak ada. Jadi sebenarnya tidak ada ketentuan, tapi memang harus nilainya harus besar, ya, karena semuanya sudah disediakan, sudah dibantu oleh pemerintah. Nah, itu program bidik misi, ya, yang digulirkan oleh pemerintah untuk kalian yang mau kuliah dengan kemampuan ekonominya kurang tapi memiliki kemampuan akademik yang cukup bagus, ya, yang bagus. Nah, oke, untuk informasi selanjutnya mungkin kalian bisa, ya, untuk informasi selanjutnya mungkin kalian nanti bisa bisa WA ke nomor ini, ya. Saya kasih nomornya. Nah, oke, kalian bisa bisa WA ke nomor ini, ya, untuk Pak atau mau berjasa mau kuliah nih, ya, mau di mana saja kalian, ya, coba di WA ini, nanti barangkali saya ada beberapa kenalan di perguruan tinggi, nanti saya akan carikan informasi tentang perguruan tinggi yang uh, apa
yang ditunjuk oleh pemerintah untuk program bidik misi ini atau KIP kuliah ini. Jadi saya harapkan bagi mereka yang lulusan tahun 2020 ya atau tahun 2021, apalagi yang mereka lulusan, terutama yang lulusan dari SMK Medikakom nih ya, yang belum ngapa-ngapain hari ini ya, lebih baik kalian nanti siapkan untuk kuliah ya. Nah, siapkan untuk kuliah ya, karena sekarang banyak dari pemerintah menggulirkan bantuan-bantuan kepada masyarakat ya, dengan situasi dan kondisi saat ini ya. Jadi yang penting sih kalian ada kemauan, ada kemauan, kemudian mau bekerja keras ya. Kalau kemampuan sih sebenarnya bisa bisa apa bisa bisa mengikuti, asalkan kalian mau dan mau bekerja keras dan mau terus-terus belajar ya. Nah itu mungkin informasi dari saya ya. Nanti mungkin saya akan coba lagi membahas tentang beasiswa dari sumber-sumber yang lain ya, apakah itu nanti dari beasiswa dari perguruan tinggi, karena ada beberapa perguruan tinggi yang memberikan beasiswa atau bantuan ya. Ada beasiswa PMDK misalkan di LPKIA, di sana kan ada beasiswa PMDK, itu ditujukan bagi mereka yang memiliki peringkatnya 10 besar ya. Nah, dia seleksinya peringkatnya 10 besar. Jadi kalau ada siswa yang peringkatnya 10 besar ya, kemudian daftar ke perguruan tinggi tadi ke LPKIA yang saya tahu ya, dia memberikan program beasiswa itu, maka dia akan mendapatkan bantuan potongan biaya atau bantuan mulai dari 25% sampai 50% ya. Nah, kemudian ada misalkan di YPKP ini ya, kalau di Bandung ya, saya bicara skala Bandung nih ya, mudah-mudahan nanti orang yang luar Bandung bisa tertarik untuk kuliah di Bandung. Oke. Di YPKP ini ada yang dia bisa memberikan dari pihak yayasan memberikan bantuan full gratis ya, 100% kepada mereka yang memiliki prestasi yang bagus ya, baik itu prestasi akademik maupun prestasi seni atau prestasi yang olahraga. Nah itu ya. Nah, kemudian masih banyak sih sebenarnya beberapa perguruan tinggi. Nanti saya akan informasikan ya lewat informasi berikutnya ya. Oleh karena itu jangan lupa bantuan kalian supaya supaya kalian terus mendapatkan informasi ya, apa yang harus kalian lakukan itu ya, dengan subscribe, like ya, kemudian notifikasi loncengnya. Nah itulah ya, untuk membantu kita supaya kalian terus mendapatkan informasi kuliah gratis ini. Itu saja, terima kasih, mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat ya. Dan pesan terakhir saya ya, ingat pesan ibu dalam kondisi saat ini ya, memakai masker kemanapun, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan sukses selalu walaupun dalam kondisi saat seperti ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq.